Oke, silakan langsung Ibu Titin. Baik. Assalamualaikum Pak Arif, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini Pak? Waalaikumsalam Ibu Titin. Bagaimana kabarnya Ibu Titin? Tentu saja ada Bu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya Bu. Ya Pak, Alhamdulillah saya baik Pak. Betul Pak, sebenarnya saya ingin konsultasi dengan Bapak. Uh, saya ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya Pak. Wah, dengan senang hati Bu Titin. Apa yang bisa saya bantu dengan permasalahan yang Ibu hadapi? Ibu bisa menceritakan secara detailnya nanti. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Begini Pak, saya kan memiliki teman, salah satu teman di sekolah itu yang memang satu instansi dengan saya. Dan kebetulan kami ini satu kelompok di komunitas kelas. Uh, Beliau itu tidak mau atau uh, tidak mau menggunakan media lain ketika pembelajaran di kelas itu Pak, seperti belajar laptop atau menggunakan LCD dan menggunakan aplikasi-aplikasi lain untuk membantu melakukan kegiatan KBM. Bahkan kami itu sengaja membuka ruang dan waktu untuk membimbing atau mengajar beliau menggunakan laptop. Tapi beliau selalu menolak, Pak. Sementara kepala sekolah kan menyarankan melakukan KBM itu tidak hanya dengan menggunakan buku teks saja, tapi bisa memanfaatkan media lain. Begitu, Pak. Ya, sepertinya ini adalah tantangan ya Bu Titin. Menurut Ibu, kira-kira apa permasalahan yang sebenarnya teman Ibu itu tidak mau menggunakan media lain seperti laptop atau LCD? Kalau menurut saya sih Pak, karena kita keseharian bersama, beliau ini selain karena usianya sudah tua, kemudian beliau juga tidak pandai atau mungkin tidak pernah mau belajar ya menggunakan laptop. Alasannya ya itu tadi Pak, karena usianya, kemudian belajar laptop itu dalam pikiran beliau tuh susah begitu Pak. Saya mengerti situasinya ini. Pertama-tama, mari kita coba untuk memahami apa yang mungkin menjadi penyebab hal tersebut. Apakah Ibu memiliki gagasan atau ide untuk mengajak teman Ibu tersebut untuk mau belajar menggunakan media lain selain hanya buku teks saja? Saya pernah mencoba Pak bicara berdua dengan beliau, selain juga usulan dan saran beberapa teman di komunitas belajar kelas. Setiap ada pertemuan itu menyempatkan untuk mencoba belajar gitu, atau menggunakan waktu-waktu istirahat pada saat di kantor mungkin kita bisa membantu mendampingi beliau sekedar belajar menggunakan laptop misalnya. Karena saya berpikir Pak, dengan melakukan pembiasaan atau seringnya kita mencoba menggunakan laptop atau memegang dan mengoperasikannya, saya yakin lambat laun kita akan terlatih. Dan juga menurut saya kita tidak perlu malu kalau memang kita tidak tahu ya kita belajar. Bukankah begitu Pak? Benar itu Bu. Segala sesuatu memang harus dibiasakan dan jangan malu untuk bertanya, apalagi ini menyangkut kompetensi diri seorang guru. Apakah Ibu sudah mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah dan membuat rencana yang terjadwal sehingga kegiatan belajar bersama guru bisa terrealisasi? Atau mungkin ada hal lain sehingga Ibu tersebut tidak mau menggunakan media lain? Belum Pak, sejauh ini saya belum menemukan penyebab lainnya. Tapi insya Allah nanti saya akan mencoba menggali informasi lagi agar kami tahu apa penyebabnya. Sebaiknya memang harus begitu Bu Titin.
agar kita bisa tahu penyebabnya sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa permasalahan ini lebih kepada masalah individu guru ya Ibu. Ya benar Pak, individu guru. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan teman Ibu tersebut? Saya berencana sih Pak untuk konsultasi dengan kepala sekolah, dan jika nanti disetujui oleh kepala sekolah mungkin akan membuat pertemuan khusus memanfaatkan waktu-waktu luang di sekolah Pak. Saya pikir dengan adanya perhatian dari kepala sekolah akan membuat teman saya itu menjadi terpacu mengubah pola mengajarnya dan mau berusaha belajar menggunakan laptop seperti teman-teman yang lain. Ya, bagus itu Bu Titin. Nah, menurut Ibu, kira-kira kapan akan Ibu lakukan rencana Ibu tersebut? Saya berencana akan coba melakukannya insya Allah minggu depan Pak. Kemungkinan setelah kegiatan upacara di sekolah, saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan mencoba konsultasi dengan beliau. Ya, bagus itu Bu Titin. Ingatlah bahwa setiap permasalahan membutuhkan solusi dan motivasi yang berbeda. Selain memberikan solusi praktis, juga penting untuk membangun hubungan yang yang sekolah. Sehingga semua permasalahan yang menyangkut guru dan kepala sekolah dapat dicarikan solusi secara bersama-sama. Terima kasih banyak Farid. Saya merasa seperti sudah mendapatkan dukungan dan merasa tenang sekarang. Saya merasa permasalahan yang saya hadapi dalam komunitas belajar saya dapat teratasi. Dan saya berharap semua guru di sekolah dapat memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangannya. Karena kan banyak sekarang sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan baik itu Chromebook maupun laptop untuk belajar ya Pak ya. Sehingga guru itu dapat bereksplorasi meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang ada di dalam dirinya. Sama-sama Ibu Titin. Saya juga senang bisa membantu. Jika Ibu memerlukan lebih banyak dukungan atau ingin berbicara lagi nanti, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik dan dapat melakukan perubahan yang berarti untuk sekolah dan masa depan murid menuju merdeka belajar ya Bu Titin. Ya, siap Pak, insya Allah. Terima kasih banyak atas saran dan bantuannya Bapak. Dan saya terima kasih Bapak telah mau mendengarkan dan meluangkan waktu untuk saya. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses Pak. Dan saya minta jangan bosan Pak ya kalau saya sering konsultasi. Insya Allah saya akan melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana dan sesuai dengan tanggung jawab saya. Siap Ibu Titin, tetap semangat ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih udah sesi 1. Sekarang sesi 2, saya coach, Ibu Diana coaching. Siap. Mama. Saya matikan ini. Lanjut. Silakan Bu Sofi. Ya, sudah ya Bu ya? Oke. Assalamualaikum Ibu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sofi? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana ini Bu Titin? Ada sedikit yang ingin saya obrolin ini.
terkait kasus murid saya. Oh, ya silakan Ibu Sofi, mungkin ada yang bisa saya bantu. Ada apa dengan muridnya ya Bu? Silakan diceritakan Bu. Iya Bu, saya minta waktunya sedikit ya. Begini Bu, ada salah satu murid saya yang sulit sekali diam. Jadi kecenderungannya mengganggu teman-temannya saat belajar di kelas. Kadang nyeletuk, ngatain temannya macam-macam. Oh, ndak bisa diam ya Bu ya. Nih, super. Mungkin ini tantangan Bu. Iya Bu, hiperaktif. Ini tantangan yang bisa mempengaruhi dinamika belajar di kelas ya Bu ya. Sangat Bu, mengganggu ini kalau dia sudah bertingkah itu jadi kelas ribut sekali. Apa Ibu sudah mencoba melakukan sesuatu untuk mengatasi perilaku tersebut Ibu? Ya, untuk hal itu tentu saja Bu, saya sudah mencoba memberikan peringatan dan teguran. Tapi sepertinya tidak ada banyak perubahan ya Bu ya. Saya juga sudah berbicara dengan orang tua murid tersebut, tapi tampaknya belum memberikan hasil yang signifikan. Jadi saya bingung ini harus bagaimana lagi. Ya, saya mengerti situasinya. Memang situasi di dalam kelas itu beraneka ragam ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Ini Ya, salah satunya. tidak ada salahnya coba kita memahami apa yang mungkin menjadi penyebab perilaku tersebut Bu. Nah, apakah Ibu punya gagasan nih atau ide tentang apa mungkin yang membuat murid itu sulit untuk diam dan sering mengganggu teman-temannya, Bu? Ya, saya pernah juga ini Bu bicara langsung dengan anak tersebut. Ya, saya cobalah menggali pertanyaan. Tapi ya dia jawabnya katanya sih bosan dengan materi pelajaran. Saya rasa mungkin itu salah satu alasan dia melakukan hal tersebut ya Bu ya, yang tidak bisa diam ini. Berarti itu informasinya, Bu ya. Itu luar biasa, Bu, kalau mendapatkan informasi seperti itu. Menjaga murid terlibat dalam pembelajaran memang penting, Bu. Nah, sekarang coba Bu, kita sama-sama berpikir, memikirkan apa kira-kira menurut Ibu strategi untuk mengatasi masalah ini. Apakah Ibu sudah mencoba melibatkan murid itu dalam membuat kesepakatan kelas misalnya? Coba, apa ide atau gagasan Ibu coba? Strategi. Strategi ya. Selama ini memang saya belum ini ya, belum ini memikirkan tentang itu peraturan kelas. Sejauh ini saya lebih fokus pada memberikan teguran langsung kepada anak tersebut. Jadi saya masih belum memikirkan bagaimana cara melibatkan mereka dalam membuat peraturan kelas, Bu. Oh gitu ya Bu. Mungkin murid cenderung lebih berkomitmen ya untuk mengikuti. Kalau Ibu sudah membuat peraturan, mungkin anak-anak itu akan mengikuti peraturan yang mereka bantu ciptakan bersama-sama dengan gurunya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya sih ya, saya akan coba mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya suasana belajar yang kondusif dan bebas gangguan. Jadi saya akan coba memberi mereka kesempatan untuk berbicara tentang apa yang mereka pikirkan agar bisa membantu kelas menjadi lebih baik. Nah, itu terdengar bagus sekali, Bu. Idenya luar biasa itu. Coba, Ya. apa lagi menurut Ibu gagasan lain yang akan Ibu lakukan? Selain itu, saya juga bisa mencoba memberikan alternatif positif untuk perilaku murid ini. Misalnya, jika dia merasa bosan, saya akan memberinya tanggung jawab tambahan dalam beberapa proyek atau aktivitas di kelas yang lebih menantang mungkin. Bagus itu Bu Sofi, luar biasa. Dan kita harus memahami kebutuhan murid dan memotivasi karena setiap murid di dalam kelas itu kan karakternya berbeda. Mungkin dengan memberikan solusi yang praktis, membangun hubungan yang baik dengan murid sehingga apa
keinginan dan minat bakat murid itu didengar dan kita memfasilitasi mereka ya Bu, dan diperhatikan begitu. Iya Bu, mungkin itu yang sekarang saya sudah mendapat pencerahan tentang hal tersebut. Terima kasih banyak ya Ibu Titin. Saya merasa lebih siap ini menghadapi masalah tentang murid saya itu sekarang. Menurut Ibu nih, kira-kira kapan Ibu akan laksanakan rencana Ibu itu? Saya akan mencobanya langsung besok mungkin supaya keadaan ini akan bisa lebih kondusif nantinya di kelas, tidak terus-terusan seperti ini. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu sukses. Lalu menurut Ibu nih dukungan apa lagi yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan mencoba nantinya berkomunikasi dengan teman sejawat, mungkin mereka juga punya solusi bisa saling sharing dengan teman guru gitu. Ide yang bagus Bu, berarti kita akan berkolaborasi Bu ya? Iya benar. Iya. Bagus Bu, lakukan kolaborasi dengan baik, insya Allah nanti Ibu akan mendapatkan solusi yang terbaik juga. Iya, amin, mudahan Bu. Amin. Saya akan coba menerapkan apa yang tadinya saya sudah rencanakan. Semoga nantinya berjalan dengan baik pada saat di kelas, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Titin sudah meluangkan waktunya untuk mendengar sedikit curhat dari saya ini. Siap Ibu, sama-sama Bu Sofi. Saya senang bisa membantu. Jika Ibu memerlukan lebih banyak dukungan atau berbicara lagi, nanti kita bisa berbicara di lain waktu dan Ibu bisa menghubungi saya kapan saja. Semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Bu. Mari saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Sama-sama Bu. Alhamdulillah, sesi 2 telah berakhir. Pak Arif, masuk ke sesi 3. Siap. Ibu Sofiana Coach, Pak Arif Coach. Bagaimana Ibu Sofi, siap? Siap. Oke, bisa dimulai nih ya? Iya. Oke dah ya. Assalamualaikum Ibu Sofi. Sedang ngapain Ibu? Maaf nih. Waalaikumsalam Pak Arif. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Maaf Bu, kalau saya mengganggu waktu Ibu Sofi sebentar, boleh? Ada sedikit yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Sofi. Oh, tentu saja boleh Pak. Kebetulan ini juga sudah mau selesai. Oh iya Bu, terima kasih. Mari silakan duduk Pak Arif, kita ngobrol santai saja ya. Terima kasih Bu Sofi. Dan maaf nih, mengganggu waktu Ibu Sofi. Oh, tidak mengganggu kok Pak. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya Pak? Kelihatannya sangat serius ini. Iya ini Bu Sofi. Saya heran ya, ada beberapa anak yang di pelajaran saya itu permainan bola voli. Sepertinya belum seperti yang saya harapkan. Saya perlu mendapatkan masukan jika Ibu ada ide ini. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bapak ingin capai pada diskusi kita hari ini? Saya hanya menginginkan siswa yang saya ajarkan itu agar dapat mempraktekkan teknik dasar permainan bola voli dengan baik dan benar itu Bu Sofi. Oh gitu ya Pak. Kemudian ada lagi kira-kira Pak, apa yang ingin Bapak capai? Saya hanya ingin tahu ada beberapa murid yang sangat lambat berkaitan dengan praktiknya apa yang
saya jelaskan, padahal saya sudah menjelaskan step by step, langkah demi langkah. Kondisi kelas menjadi tidak terkontrol jika saya melakukan bimbingan kepada yang anak-anak yang belum paham atau satu persatu begitu. Iya sih, benar juga. Bisa Bapak ceritakan berkaitan dengan bagaimana Bapak melakukan pembelajaran atau melakukan praktik teknik dasar permainan bola voli tersebut? Jadi ketika saya menerangkan step by step teknik dasar permainan bola voli, anak-anak semua mengikutinya. Tapi setelah melakukan 4 sampai 5 langkah, saya kemudian berkeliling melihat, kemudian mengamati siswa untuk siswa-siswa yang masih terlambat stepnya, maka saya berusaha untuk membimbingnya. Tetapi kadang-kadang kondisi kelas menjadi tidak terkondisi karena siswa-siswa yang telah bisa, ada yang berbicara sendiri begitu, Bu Sofi. Oh iya gitu. Jadi kelas menjadi tidak kondusif ya. Kalau saya boleh simpulkan berarti Bapak merasa kondisi kelas menjadi tidak terkendali ya istilahnya atau tidak kondusif karena Bapak mengulang dengan membimbingi anak-anak yang belum bisa teknik dasar permainan bola voli tadi ya Pak ya? Ya, sebenarnya mereka murid-murid yang sangat baik dan cerdas, tetapi mereka itu takut untuk mencoba mempraktekkan apa yang sudah kita ajarkan itu, Bu Sofi. Iya, iya. Nah, dari cerita yang Bapak sampaikan, kira-kira ada ide atau gagasan rencana apa yang ingin Bapak lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Saya berpikir untuk mencoba menggunakan murid yang lebih menguasai materi untuk membantu teman yang kesulitan itu, Bu. Oh iya, itu ide bagus Pak Arif. Mencoba menjadikan teman sebagai tutor sebaya ya Pak. Iya, Bu Nah, Sofi. iya bisa juga itu Pak. Dari hal Iya, yang telah kita diskusikan tadi, hal mana yang akan Bapak lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah di kelas Bapak? saya akan mencoba berdiskusi dengan anak-anak yang telah bisa teknik dasar permainan bola voli tersebut untuk memberikan bimbingan nanti kepada teman-temannya mungkin begitu. Oh iya benar. Nah, sebagai bentuk tanggung jawabnya ini, bagaimana Bapak akan mengawali anak-anak untuk membimbing teman-temannya nanti? Saya akan kumpulkan anak-anak yang telah memahami bagaimana teknik dasar permainan bola voli untuk mengajari teman-temannya yang belum lancar atau belum bisa dapat melakukan teknik dasar permainan bola voli tersebut. Nah, menurut Bapak, kira-kira kapan akan Bapak lakukan rencana tersebut? Saya akan coba melakukannya pada pertemuan besok, sehingga saya harap tujuan saya akan berhasil nantinya. Ya, benar sekali Pak. Saya doakan juga semoga ide Bapak yang bagus sekali itu dapat menyelesaikan masalah Bapak ya, dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah. Amin. Terima kasih Bu Sofi untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Sekarang saya agak sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Arif. Baik Bu Sofi, saya permisi kembali ke ruangan dulu ya Bu. Oh iya Pak Arif, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Aman. Lanjut. Selesai. Bagaimana Ibu? Kita rekamannya ini?